Ada orang minta kaya, kayanya kaya ilmu. Ya Pak. Jadi Bapak mintanya kaya ilmu apa kaya harta? Dua-duanya. Berarti yang hadir takut miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin segenap kaum muslimin jamaah mushallah al-hidayah yang insyaallah hadirnya kita mendatangkan rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan di malam minggu keempat di bulan Juli 2025 ini, selesai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dipimpin seorang imam dan kita semua sebagai makmumnya. Kita berharap moga-moga sholat maghrib, rangkaian zikir dan doa-doa yang sudah kita amini, moga-moga diterima, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seiring selawat besar salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul husna fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, kita lanjut kajian malam hari ini sudah sampai di halaman 30 nomor hadis 249. Sebelum kita kaji hadis ini, mari kembali kita baca suratul Fatihah. Iringi Al-Fatihah ini untuk saudara sanak famili andai tolan yang malam hari ini dalam keadaan sakit. Moga-moga Allah sembuhkan sakitnya, Allah ringankan deritanya, Allah sampaikan hajat-hajatnya, dan doakan anak cucu kita semua moga-moga jadi anak yang soleh dan solehah. Ala hazinniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Allahumma tubbi fi taisirin kulla asin. Satu rangkaian doa juga jemaah sekalian yang dimujadahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasa doa yang disampaikan Nabi? Allahumma tubbi, ya Allah sayangilah aku, sayangi aku ya Allah. Bi taisirin kulla asir, dalam memudahkan hal-hal yang sulit.
Kita minta kepada Allah agar Allah menyayangi kita. Dengan harapan apa? Kalau Allah telah menyayangi kita sehingga Allah memudahkan kita dalam segala hal yang kita hadapi dalam kesulitan-kesulitan hidup. Alasannya apa? Fa inna taysira kulli asir. Karena sesungguhnya memudahkan segala yang sulit, alaika yasir, atas engkau itu mudah. Sesungguhnya memudahkan segala yang sulit bagi Allah itu adalah mudah. Apa sih yang sulit buat Allah, Pak? Kita menghadapi berbagai macam problematika, berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam menghadapi kehidupan. Kita yakin dan percaya yang bisa memudahkan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya lebih lanjut, wa as'alukal yusra. Aku mohon kepada engkau ya Allah al-yusra, kemudahan. Minta sama Allah kemudahan. Wal mu'afata, keselamatan di dunia wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, Pak, kalau kita sudah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, Pak, ini salah satu modal dalam hidup. Kita yakin bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini banyak hal-hal yang kita hadapi kesulitan. Ternyata di balik kesulitan Allah berikan jalan keluar. Di balik kesulitan pasti kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Timbul pertanyaan, siapa yang akan memberikan kemudahan di dalam hidup kita kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya tadi di penghujung doa ini, wa as'alukal yusra wal mu'afata. Aku mohon kepada engkau ya Allah kemudahan, keselamatan di dunia wal akhirah, di dalam hidup dunia maupun akhirat. Ini yang datang ini malam hari ini ada kesulitannya kan? Pak, Bapak hidupnya lebih banyak sulitnya atau mudahnya? Oh gitu ya, lebih banyak sulitnya ya. Oh, emang kelihatan di tampang-tampang sulit gitu ya. Ya. Tapi dalam hidup ini kan enggak semuanya kita sulit, Pak. Kadang-kala sulit jadi mudah. Kadang-kala kemudahan kita menghadapi kesulitan. Kalau ditanya manusia hidup di dunia ini selama hidup kagak pernah sulit, itu berarti dia bukan hidup, Pak. Bukan manusia hidup namanya. Orang hidup itu pasti akan mengalami kesulitan. Tujuannya buat apa? Untuk mendewasakan kehidupan manusia. Kita menghadapi kesulitan ini supaya jadi dewasa. Karena yang namanya sulit itu kan pahit, ya Pak. Tapi selesai kita merasakan kepahitan hidup, kita akan merasakan manisnya kehidupan. Ada orang yang awalnya sulit jadi mudah. Dan ada orang yang awalnya mudah jadi sulit. Jadi bapak maunya gimana nih? Mau sulit dulu jadi mudah atau mudah dulu jadi sulit? Maunya gimana? Hah? Mau sulit dulu jadi mudah atau mudah dulu jadi sulit? Oh, sulit dulu baru mudah. Ya, insya Allah dalam doa ini doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di hadis berikutnya, Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, perkaya aku dengan ilmu. Ya Allah, aghnini bil ilmi, perkaya. Minta diri kita diberikan kaya bil ilmi, dalam ilmu. Subhanallah. Ada orang minta kaya, kayanya kaya ilmu. Ya Pak. Jadi Bapak mintanya kaya ilmu apa kaya harta? Dua-duanya. Berarti yang hadir takut miskin.
Ya, subhanallah. Berarti kalau pengen kaya berarti Allahumma aghnini bil mal, gitu ya. Cuma ini otomatis kalimatnya itu Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah perkaya aku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi, hiasi aku dengan kesabaran. Perkaya aku ya Allah dengan ilmu, hiasi aku ya Allah dengan kesabaran. Wa akrimni bitaqwa, muliakan aku dengan ketakwaan. Wa jammilni bil afiyah, perindah aku dengan kesehatan. Subhanallah. Ini semuanya dapat nih Pak. Kita dikayakan dalam hidup ini dengan ilmu, dihiasi diri kita dengan sabar, dimuliakan diri kita dengan nilai ketakwaan, diperindah jamilni bil afiyah, perindah aku dengan kesehatan. Jamil Pak, ya Pak. Kalau jamil itu artinya indah, kalau jamal artinya onta, ya Pak. Jadi kalau ada orang namanya Jamal artinya apa? Onta. Onta. Jamal onta. Cuma kalau Jamal itu mimnya pendek onta. Tapi kalau mimnya panjang Jamaluddin itu. Ya Pak? Jamaluddin berarti keindahan agama. Jangan Jamaluddin dikata ontaknya agama, bukan, ya Pak? Makanya seorang istri yang punya suami namanya Jamal, manggilnya jangan dipendekin, jangan Jamal, jangan begitu. Kalau dipanggilnya Jamal jadi onta. Tapi bilangnya gimana? Jamal, gitu ya Pak. Ya. Maka di sini ada kalimat wajamilni bil afiyah. Perindah aku ya Allah dengan kesehatan. Kalau semuanya sudah diberikan oleh Allah, hiasi diri dengan ilmu, ya Allah kayakan aku ya Allah dengan ilmu. Hiasi aku dengan kesabaran, ilmunya ada, sabarnya ada. Karena kaitan tuh Pak. Orang kalau punya ilmu kagak sabaran, repot. Repot nggak? Repot. Antara ilmu dengan sabar ada hubungannya. Makanya Nabi minta, perkaya diriku dengan ilmu, hiasi aku dengan kesabaran, muliakan aku dengan ketakwaan, dan perindah aku dengan kesehatan. Ya Allah, ilmu ada, kesabaran ada, jiwa takwanya ada, kemudian badannya sehat. Enak gak? Enak. Ya, enak. Makanya di sini kalau tadi saya tanya mau minta ilmu apa mau minta harta, otomatis Pak. Orang kalau udah punya ilmu, insya Allah harta ngikutin. Percaya nggak? Iya, subhanallah. Ada orang punya ilmu juga, punya harta juga. Ada orang punya harta tapi kagak punya ilmu. Baca kagak bisa, tanda tangan kagak bisa, kontrakannya banyak. Ada nggak? Ada nggak Bang? Siapa tuh orangnya? Haji Ansori. Ansori si MPD Pak. Dia dua-duanya dapat. Ya Pak. Kalau udah gelar MPD orang pinter, ilmu punya, harta punya. Ya Pak. Ada orang harta punya tapi ilmu kagak punya. Dan ada orang ilmu punya tapi harta kagak punya. Dan yang keempat ada orang ilmu kagak punya, harta kagak punya. Ya Allah Pak. Ini yang keempat mau dipilih nggak kira-kira? Ya, maunya yang nomor berapa nih? Yang pertama punya ilmu, punya harta. Yang kedua punya harta, kagak punya ilmu. Yang ketiga punya ilmu, kagak punya harta. Dan yang keempat ilmu kagak punya, harta kagak punya. Pilihnya yang nomor berapa? Satu. Ini wajah-wajah orang yang punya ilmu juga, punya harta juga. Amin. Amin ya.
karena kelihatan mukanya bersinar, ya Pak, apalagi di bawah lampu, ya subhanallah. Lanjut nih Pak, doa berikutnya 251, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min khalilin makirin, dari seorang sahabat yang khianat. Kita berlindung tuh Pak kepada Allah, jangan sampai punya teman, punya sahabat yang khianat sama kita. Sahabat yang khianat itu yang bagaimana? Ainahu taroyani, kedua matanya memandang aku, kedua matanya memandang aku, wa qalbuhu yar'ani, tapi hatinya berpaling dari aku. Ini sahabat yang bahaya nih Pak. Pak, ini sahabat yang berbahaya. Kata Nabi, kita berlindung kepada Allah dari seorang sahabat yang khianat. Sahabat yang khianat itu sahabat yang bagaimana? Sahabat yang memandang dengan kedua matanya, dia melihat kita dengan dua matanya. Namun wa qalbuhu yar'ani, tapi hatinya berpaling dari kita. In ro'a hasanatan, kalau dia melihat kebaikan, kalau dilihat kita baik, dapanaha, disembunyikan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, wa in ro'a sayyi'atan, kalau dia melihat keburukan diri kita, azaaha, dia menyebarkan keburukan itu. Jahat nggak nih Pak teman yang begini Pak? Jahat nggak? Jahat bener nih. Kita jangan sampai punya teman yang model begini nih Pak. Kalau lagi berhadapan dengan kita, seolah-olah dia baik sama kita. Dua bola matanya memandang kita, tapi hatinya berpaling. Kalau dia melihat kebaikan kita, disembunyikan. Tapi kalau dia melihat keburukan kita, disebarluaskan keburukan kita. Akhirnya orang lain tahu. Kan kita menginginkan sahabat yang baik. Sahabat yang baik, sahabat yang sebaliknya. Kalau kita dilihat kebaikannya, diapain? Disebarluaskan. Tapi kalau dia melihat keburukan kita, diapain? Disembunyiin. Itu namanya sahabat yang baik. Hidup ini kita jangan hanya sekedar sebagai teman. Kita pengen jadi sahabat. Apa bedanya kalau teman, Pak? Kalau teman, kalau kita lagi seneng, lagi hebat, dia datang mulu. Pagi datang, siang datang, malam datang mulu. Itu namanya teman. Tapi kalau kita lagi susah, kagak nongol-nongol. Ada nggak yang begini Pak? Beda dengan sahabat. Kalau sahabat mau lagi seneng, mau tidak seneng. Justru sebaliknya, kalau dia lagi seneng, kita senang, dia bilang. Kalau kita lagi susah, dia bantu. Inilah sahabat. Jadi kita cari sahabat yang soleh, sahabat yang baik. Kalau sahabat yang soleh yang baik, insya Allah di dunia ketemu, di akhirat juga ketemu. Ini nanti kita mau ketemu lagi nggak di surga Pak? Mau. Ya, kita pengen ketemu lagi. Ya Allah, dulu di dunia saya ngaji di Mushola Al-Hidayah. Itu teman saya banyak di Mushola Al-Hidayah. Ya Allah, saya pengen ketemu lagi tuh sama orang-orang yang dulu ngaji di Mushola Al-Hidayah. Pengen ketemu lagi ya Allah. Kata Allah, temanmu ada tuh di dalam surga. Emang kamu ketemunya di mana? Di Mushola Al-Hidayah, di pengajian. Teman kamu duduknya di mana? Di pojok. Nah. Ada yang di pojok? Pak, kalau lagi ngaji, kata almarhum Kiai Haji Munyamin, duduknya jangan ngumpet. Jangan Pak. Pak, kalau lagi ngaji, duduknya jangan ngumpet. Karena nanti gurunya tadi cari. Apa bener ada dia gitu ya Pak? Makanya saya melihat dulu yang di pojok siapa nih gitu.